Baik, Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Firman Worship Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Dr. Sinzendorf Daci MTH dari Ungaran. Beliau akan membawakan topik eksposisi Zakaria 11. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan awali dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terpuji namamu Tuhan Allah, Bapa yang kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu, Oke, karena Engkau Allah yang baik, yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Malam hari ini juga Tuhan, Engkau memberikan kami waktu istimewa untuk bersekutu bersama, untuk belajar di sekitar firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau percayakan membawakan firman malam hari ini, Pastor Zen, kami mohonkan berkat Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan adalah isi hati Tuhan. Kau buka hati kami untuk terus terbuka menerima kebenaran firman Tuhan. Menjadi eh, tanah yang subur yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua sehingga firman-Mu boleh mm, memperbaharui kehidupan kami, menolong kami untuk bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, untuk hambanya Pastor Zen, waktu kami serahkan mungkin diawali dengan perkenalan diri dulu. Setelah itu silahkan membawakan firman. Silahkan Pastor Zen. oke. Terima kasih Ibu untuk waktu yang diberikan bagi saya sehingga malam hari ini kita bisa bertemu ya. Tuhan itu baik. Caranya artinya semenjak COVID itu artinya dari bentangan benua manapun, tempat manapun untuk bersekutu bersama tidak menjadi satu halangan gitu ya. Jadi bagi orang-orang teologi mungkin satu gebrakan artinya tidak sesuai ya dengan apa ekspektasi teologi dan macam-macam yang sudah ditetapkan itu ternyata eh, dengan adanya Zoom dan melakukan worship bersama meskipun tempatnya berjauhan tadi saya kaget juga saya dengar Ibu Ayu ya dari Denpasar gitu ya sementara saya di Ungaran. Oke. Nama saya seperti yang di flyer itu ya. Tadi Ibu Ayu sudah tepat menyebutkannya ya, Sinsendorf Dahi. Eh, kalau teman-teman yang backgroundnya dari memiliki background pendidikan teologi atau sekolah Alkitab yang belajar sejarah gereja, tentu tahu nama ini. Seorang tokoh pietisme di daerah Jerman yang pada waktu itu eh, kekeh ya dengan pietismenya. Jadi usaha untuk hidup kudus, usaha itu salah satu tokohnya von Zinzendorf. Dulu emang waktu saya kecil nah, berarti pertama setelah saya selesai dari teknik industri, kuliah di USU, ada cara Tuhan yang unik memanggil saya untuk menjadi hambanya. Pada waktu itu ada kasus minyak babi. Saya selesai dari teknik industri, kerja di Indofood, Indomie itu, PT Indofood. Nah, kemudian setelah 2 tahun ada kasus minyak babi, katanya diisukan Indomie itu yang di Medan, itu ada minyak babinya, gitu ya. Sehingga diberhentikan produknya, semua kegiatan selama 3-4 bulan. BP POM nanti akan periksa benar atau tidak. Kalau benar, ditutup gitu ya. Nah, dalam kasus itulah seorang muda yang namanya Sinsendorf tadi, yang idealis
bekerja gitu ya. Sebenarnya saya sudah ikut pelayanan sekolah minggu dan macam-macam di gereja, tetapi ternyata eh, itu tidak cukup karena kekristenan ternyata tidak menjamin keselamatan. Jadi Tuhan pakai cara memanggil saya dengan cara yang unik seperti itu. Nah, menunggu hasil BP POM, saya semakin dibimbing, ditolong untuk memahami bahwa sebenarnya tidak usah putus asa, uang bukan segala-galanya ya. Jadi itu saya di bagian quality control, kepala quality control itu dengan gaji yang cukup besar ya di Indofood. Nah, akhirnya saya bertemu dengan hamba Tuhan yang membimbing saya, kemudian saya ditolong, dituntun, encounter dengan Yesus, kemudian panjang cerita, singkatnya saya berangkat ke Tiranus, Bandung. Saya kuliah di sana karena harapannya teman-teman bilang di Tiranus itu kalau kuliah di sana itu bisa pulang jadi pelayan di tempat pekerjaan gitu ya. Tapi ternyata Tuhan bawa lain. Selama kuliah di Tiranus, ketemu beberapa gembala-gembala, mereka tawarkan saya untuk pelayanan di Tangerang. Itulah caranya dan itulah panggilan yang unik itu. Kemudian di tahun 2005, ya saya ke STI setelah melayani di Tangerang, di Gereja Metodis di Karawaci. Kemudian saya ke Jogja di STI untuk kuliah dan ketemu dengan istri saya yang sekarang berkeluarga. Kemudian Tuhan percayakan satu orang putra. Sekarang ini kelas 10 ya, naik kelas 11. Nah, kami tinggal di Ungaran, ya, kami pelayanan di Gereja Betel Indonesia dan kami juga mengajar di STT Kanaan Nusantara. Kalau di Ungaran ya. Nah, STT yang lama itu STT Galilea, saya masih terlibat pelayanan, mengajar, diminta mengajar di tempatnya Pak Yusak itu yang kuliah. Baik Bapak Ibu, itu dulu perkenalan. Istri saya baru si Tanggang, asli dari Medan. Saya sebenarnya orang Nias. Saya orang Nias asli, ya, lahir di Medan, kemudian ya merantau kuliah dan pelayanan dipercayakan seperti sekarang. Senang sekali bisa bertemu dalam uh, wadah FWF ini ya, dalam persekutuan kita. Baik, kita akan langsung saja dengan firman Tuhan yang terambil dari Zakaria 11. Saya akan membacakan bagi kita. Bukalah pintu-pintumu, hai Libanon, supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu. Merataplah, hai pohon-pohon sanobar, sebab sudah rebah pohon aras dan pohon-pohon yang uh, hebat. Merataplah, hai pohon-pohon terbantin basan, sebab telah rata hutan yang lebat itu. Dengar para gembala meratap, sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Dengar singa-singa mengaum, sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yordan. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku. Gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya, dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihaninya. Sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi, demikianlah firman Tuhan. Melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil dua tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu.
Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging sesamanya. Aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa tangannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya, dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, eh, saya waktu diminta untuk menyampaikan eksposisi Zakaria 11 ini, kemudian memang saya eh, terhenyak karena ketika mau mempersiapkan, tentulah bertanya kepada Tuhan dulu, kira-kira apa yang mau disampaikan, pesan apa yang Tuhan mau melalui Zakaria pasal 11 ini, gitu ya, Zakaria pasal 11. Nah, pemahaman kita dalam mengerti kebenaran firman Tuhan di Zakaria 11 ini, memang Zakaria 11 ini mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 tadi, berulang kali menyinggung tentang gembala. Setidaknya kalau kita lihat itu ya ada 3 macam gembala. Nah, tetapi waktu saya menggumulkan, apakah memang eh, pergumulan kami yang akan kami diskusikan, yang akan kami bicarakan itu memang bicara tentang konteks dari ketiga macam gembala ini kah? Atau lebih fokus kepada apa yang sebenarnya Nabi Zakaria sedang bicarakan, yaitu munculnya penolakan terhadap eh, gembala yang agung yang baik. Ya. Jadi munculnya hal seperti itu. Nah, sebelum kita lebih jauh untuk mendiskusikan atau berbicara tentang eksposisi dari Zakaria pasal 11 ini, nah, yang perlu kita perhatikan sebenarnya adalah eh, apa yang ditulis oleh Nabi Zakaria di pasal 11 ini
itu tidak boleh terlepas dari keseluruhan apa yang dia tulis dari pasal 1 sampai pasal yang ke-14. Jadi kalau kita perhatikan latar belakangnya sebenarnya, eh, apakah kita bergumul juga nanti tentang eh, masa-masa atau waktu-waktu sekarang ini tentang yang seperti saya singgung tadi, adanya penolakan terhadap Yesus sebagai Allah atau Yesus sebagai gembala yang baik, yang peduli, dibuktikan dengan tadi kita baca tentang 30 uang perak, atau tentang hal apa sebenarnya yang mau kita gali lebih dalam. Nah, latar belakang dari kitab Zakaria ini sebenarnya Nabi Zakaria itu menuliskan nubuatan dan tulisannya ini, firman Tuhan ini menuliskan apa yang menjadi pergumulannya. Ya, jadi artinya kita melihat di sini tidak serta-merta Tuhan berbicara kepada seorang nabi, tetapi ketika nabi berbeban melihat kondisi orang Israel yang pulang dari pembuangan, yang giat membangun kembali Yerusalem, tembok-tembok, nanti sampai kepada membangun kembali bait suci. Ya. Jadi Zakaria ini sebenarnya ikut rombongan. Kalau kita lihat di Nehemia pasal 12 ayat 1, ayat 4 itu dijelaskan Ido itu kakeknya, ya. Kemudian ayat 16. Jadi Zakaria ini sebenarnya cucu seorang imam namanya Ido. Jadi Zakaria masih muda sekali sementara kakeknya imam itu mereka pulang. Harusnya kan pulang dengan sukacita karena diizinkan setelah 70 tahun dalam pembuangan di Babel, mereka pulang kembali ke tanah perjanjian. Nah, mereka rombongan-rombongan yang kembali itu kemudian kelompok keluarga-keluarga imam, keluarga ini dipaparkan di Nehemia pasal 12 dan adalah di dalamnya Zakaria yang muda, cucu seorang imam namanya Ido. Iya. Nah, pergumulannya itu Zakaria ini eh, memang melihat ya dengan matanya tentang kehidupan bangsa Israel yang pulang dari pembuangan itu dengan tujuan untuk membangun kembali Yerusalem. Tetapi pergumulan yang dilihat oleh Zakaria pada waktu itu jelas berbicara seperti apa yang disampaikan dalam pasal 1 sampai pasal 14. Nah, kalau kita perhatikan pasal 1 ayat 1 sampai 6 itu bagian pendahuluan pembuka keseluruhan kitab tadi bicara tentang panggilan untuk bertobat. Jadi coba kita uh, mulai melihat bagaimana uh, struktur dari kitab Zakaria ini menolong kita bahwa tidak serta-merta Zakaria mendapat pengilhaman dari Tuhan bicara menegur tentang kepemimpinan orang-orang yang dipercayakan memimpin pada waktu itu bangsa Israel untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem. Tetapi Zakaria memang melihat ya Tuhan taruh di hati Zakaria untuk melihat bergumul tentang kehidupan bangsa Israel. Seharusnya mereka datang ke tanah perjanjian, pulang dari pembuangan itu. Mereka seharusnya adalah orang-orang yang bersyukur, mengandalkan Tuhan, berpaut pada Adonai gitu ya. Jadi kenapa harus ada di pasal 1 panggilan untuk bertobat? Panggilan untuk bertobat. Oleh karena Nabi Zakaria memang melihat bahwa
orang-orang atau bangsa Israel yang pulang dari pembuangan itu, keluhuran Nehemia, kemudian kehadiran nanti Ezra, ya. Kemudian mereka diarahkan kembali untuk hidup dalam panggilan peribadahan dengan Tuhan. Tetapi hal yang paling prinsip yang kita lihat, Nabi Zakaria melihat pentingnya pertobatan. Pentingnya pertobatan. Kemudian nanti di pasal 1 ayat 7, kemudian sampai pasal 6 ayat 15, Nabi Zakaria menjelaskan bagaimana rencana Tuhan bagi bangsa Israel. Dan di bagian ketiga, pasal 7 sampai pasal 8 ayat 23, dia menjelaskan tentang masa depan Israel. Nah, keunikan dari pelayanan Nabi Zakaria, penglihatan itu, karena bergabung, tercampur kondisi kondisi sekarang, kondisi yang akan datang, yaitu karena dia berbicara tentang eh, kehadiran Mesias. Jadi kehadiran Mesias sebagai eh, penolong, menjadi figur yang akan menjadi raja yang sesungguhnya. Mesias itu akan datang, tapi kemudian ada juga Mesias itu ditolak. Bahkan nubuatan di pasal 14 nanti kalau kita perhatikan bercampur tentang bukan hanya penolakan Mesias itu, tetapi janji kedatangan Mesias, ya, akan menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, akan memerintah. Nah, melihat kompleksitas ini, sebenarnya memang yang perlu kita renungkan, seperti yang sudah ditetapkan bagi kita malam ini di Zakaria pasal 11 itu, kita harus melihat maksud Nabi Zakaria ketika kita mendiskusikan, kita sudah membaca bagian firman Tuhan tadi di Zakaria pasal 11 tadi. Jadi Zakaria pasal 11 itu memang menjelaskan penghukuman, ya, penghukuman yang akan dialami oleh bangsa Israel yang hidup, ya, dalam sudah kembali nih ya dari pembuangan, ya, sementara mengerjakan hal-hal yang menurut mereka rohani, ya, membangun kembali tembok-tembok, kemudian ada kerinduan untuk bisa membangun bait suci untuk tempat bertemu beribadah dengan Tuhan. Tetapi ternyata dalam praktek hidup sehari-hari, walaupun konsep yang dikerjakan, kemudian hal-hal yang dikerjakan dalam hidup sehari-hari itu hal-hal yang rohani, hal-hal yang baik, tetapi praktek hidup mereka tidak menunjukkan hal seperti itu. Itulah sebabnya teguran itu di ayat 1 sampai 3 tadi kita dengarkan. Bukalah pintu lebar-lebar, hai Libanon. Ya, Libanon memang sering dikaitkan dengan pohon aras atau cadar. Itu merupakan simbol kekuatan dan kemegahan. Jadi sebenarnya praktek hidup bangsa Israel, ya, tidak ada kasih dengan sesama dan banyak praktek-praktek yang bertentangan dengan firman Tuhan, sementara mereka menyelesaikan pembangunan tembok dan bertujuan membangun bait suci kembali, ya. Teguran yang jelas itu, cara hidup itu kalau kita bandingkan, pada saat yang sama Nabi Hagai berbicara tentang itu, cara hidup mereka, ya. Nah, karena apa? Karena pemimpin-pemimpin mereka adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Jadi pemimpin-pemimpin itu dalam berbagai sudut, karena begitu banyak mereka yang pulang, kelompok-kelompok itu, ada pemimpin-pemimpin yang memang tidak menunjukkan sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Makanya salah satu poin yang perlu kita diskusikan atau sampaikan dalam firman Tuhan itu, bahwa
kita yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, kalau melihat kondisi gereja Tuhan sekarang ini, sebenarnya kitab Zakaria ini akan menuntun kita bahwa kalau kita memilih seorang pemimpin rohani, pilihlah orang yang bukan nantinya akan, tetapi yang justru sudah menunjukkan prinsip hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi eh, hal ini yang perlu ditunjukkan. Karena apa? Di tangan para pemimpin yang disebut gembala. Jadi di tangan seorang pemimpin rohani lah eh, terbentuk cara hidup kerohanian orang-orang yang dilayani. Jadi dikatakan oleh Nabi Zakaria, penghukuman pasti akan datang. Ya. Kejatuhan dan kehancuran kekuatan Israel yang dibanggakan. Tentu kita bertanya, yang mana yang mereka banggakan? Bukankah mereka pulang dari pembuangan? Seharusnya, ya, apa yang kita lihat? Ya karena praktek-praktek hidup pemimpin rohani itulah yang ditegur oleh Nabi Zakaria. Jadi kemegahan duniawi beda tipis ya dengan atau kekuatan manusiawi tadi itu sebenarnya tidak pernah akan abadi. Jadi meskipun mereka seperti saya katakan tadi mengerjakan perkara-perkara yang menurut mereka rohani karena pulang ke tanah perjanjian itu identik ya dengan bersekutu kembali dengan Tuhan di tanah perjanjian. Mereka bisa mengadakan ritual keagamaan, tetapi ternyata praktek-praktek hidup mereka karena pemimpin-pemimpin rohani mereka yang disebut dengan gembala yang memimpin orang-orang Israel sesudah kembali dari pembuangan ketika mereka itu melakukan itulah yang terjadi ya itulah yang disoroti oleh Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria menjelaskan di ayat 4 sampai di ayat yang ke-13 ya, membawa kita untuk mengerti. Memang terkadang kalau kita nggak simak dengan baik, seolah bercampur di dalamnya. Padahal dia mau menjelaskan tadi yang pertama, bagaimana ratapannya tentang kondisi kehancuran. Karena Tuhan pasti akan menghancurkan kemegahan duniawi dan kekuatan manusiawi yang diandalkan oleh bangsa Israel setelah mereka sampai di tanah perjanjian. Nah, gembala atau ra'ah itu menggembalakan atau memimpin. Itu di ayat 4 ya. Kalau kita baca tadi di ayat 4 yang menjelaskan kepada kita ya, beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Perhatikan, firman Tuhan datang kepada Nabi Zakaria ya, untuk menggembalakan, tetapi istilah yang digunakan di situ gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Jadi artinya orang-orang Israel dianggap sebagai domba sembelihan. Jadi umat yang sekarang ini sedang bergiat, sedang sukacita membangun tembok-tembok, membangun bait Allah, ya. Allah menyatakan sesuatu yang bertolak belakang. Mereka itu domba-domba sembelihan karena memang mereka sudah ditentukan ya untuk dihancurkan. Ya. Itulah nanti makanya penjajahan Romawi datang ya sesudah itu ini tahun sekian ratus nanti baru mereka akhirnya ditaklukkan kembali oleh kekaisaran Romawi. Karena apa? Karena tidak ada pertobatan. Jadi sebenarnya harusnya dalam pembuangan itu kan merupakan apa ya? Merupakan masa di mana mereka merenungkan encounter, tapi ternyata kembali
ke tanah perjanjian masih hidup, ya, dengan praktek-praktek hidup yang bertentangan dengan Taurat Musa, bertentangan dengan hidup yang diharapkan oleh Tuhan melalui nabi-nabi. Jadi kalau kita melihat di situ di ayat yang ketujuh, sebenarnya lebih jelas dikatakan, maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil dua tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan, dan yang lain kusebutkan ikatan. Nah, ada dua tongkat di sini yang bahkan menjelaskan kepada kita bahwa memiliki makna simbolis. Yang tongkat pertama dalam bahasa Ibrani-nya diterjemahkan kemurahan itu chesed, kasih karunia, kemurahan, dan tongkat yang kedua ikatan itu ehad. Nah, di sini semakin jelas sebenarnya dari pernyataan Nabi Zakaria bahwa sebenarnya eh, apa yang Tuhan mau untuk Nabi Zakaria lakukan, ya, sebagai seorang nabi untuk berbicara menyadarkan bangsa Israel. Jadi Tuhan mengutus Nabi Zakaria untuk menggembalakan bangsa Israel, tetapi yang dihadapi oleh Nabi Zakaria itu mengalami di depan matanya melihat bangsa Israel memang tidak bisa digembalakan dengan baik. Karena apa? Karena sikap hidup, praktek hidup mereka jauh dari apa yang diharapkan oleh firman Tuhan. Ya. Penggunaan dua tongkat tadi, kemurahan itu melambangkan kasih Tuhan. Sementara penggunaan tongkat yang ehad itu, tongkat ehad itu menggambarkan persatuan, yaitu kesatuan Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, di sini dijelaskan oleh Nabi Zakaria bahwa nanti tongkat itu dipatahkan. Jadi sebegitu sebegitu dalamnya, ya, murka Tuhan terhadap bangsa Israel, sehingga melalui Nabi Zakaria dia melambangkan, sehingga di dalam simbol itu kita lihat akhirnya Nabi Zakaria menjelaskan akan penolakan tentang Mesias itu, karena dia dipakai Tuhan untuk menggembalakan, menggambarkan tentang kedatangan Mesias melalui hidupnya. Kemudian nanti dijelaskan di ayat 12 dan ayat 13 itu, ya, tentang 30 keping perak, salisim kesef. Jadi salisim kesef itu sebenarnya kalau kita lihat 30 keping perak merupakan gambaran nilai, kan di situ di berapa yang kamu mau menghargai nilaiku seorang gembala itu, ya. Jadi harga itu sebenarnya tidak sesuai dengan nilai hidup seorang manusia. Bahkan harga budak pun tidak tercapai dengan 30 keping perak. Nah, itu menggambarkan kepada kita bahwa Nabi Zakaria, ya, representatif tentang nubuat kehadiran Mesias, menubuat kehadiran Yesus sebagai gembala bagi orang Israel. Seperti Nabi Zakaria sudah ditolak, begitulah nanti akhirnya dibuktikan dengan penolakan Yesus, dimulai dengan penjualan atau pengkhianatan Yudas yang mendapat atau membeli dengan harga 30 keping perak. Iya. Jadi kaitannya di sini kalau kita melihat bahwa sesungguhnya eh, penolakan terhadap Nabi Zakaria yang diperintahkan untuk menggembalakan orang Israel merupakan gambaran penolakan akan kedatangan Mesias. Karena dari satu sisi Zakaria menjadi representatif penggenapan tentang kedatangan gembala yang baik itu. Itu, ya. Nah, kemudian kalau kita melihat hubungannya kelanjutannya di ayat 15 sampai 17,
Dikatakan di ayat 15, sesungguhnya sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir. Jadi gembala yang jahat. Biarlah gembala jahat itulah yang akan menggembalakan. Ya, jadi di sini kita melihat eh, kata gembala untuk gembala yang jahat itu digunakan naval atau nabal. Sebenarnya nabal itu bodoh, dungu ya. Bukan hanya bukan bukan jahat dalam pengertian pandir yang diterjemahkan dalam bahasa kita di sini ya, dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita ingat Nabal, kita ingat ceritanya si Abigail ya. Nah, iya, si calon istrinya yang diambil oleh Daud ya. Seperti namanya, jangan kau marah sama dia seperti Nabal. Namanya Nabal, begitulah orangnya bebal. Dan ini ya, kita ingat kata itu. Nah, di dalam ayat 15 sampai ayat 17, di situ dijelaskan tentang profil gembala yang jahat. Dan Tuhan mengizinkan Israel dipimpin oleh gembala yang jahat, itu sebagai bagian dari penghakiman Tuhan, penghukuman Tuhan atas bangsa Israel. Jadi setelah beberapa waktu, jadi 4 sampai pasal 1 sampai pasal 11 itu memakan waktu beberapa tahun ya dalam pelayanan Zakaria, tetapi tidak ada pertobatan. Sehingga Tuhan memerintahkan Zakaria berbicara menyampaikan bahwa mereka adalah kelompok domba-domba sembelihan ya. Sehingga mereka akan dipimpin oleh seorang gembala yang pandir atau gembala yang jahat. Jadi karena apa? Karena gembala yang seharusnya melayani umat, tapi malah merusak kawanan domba atau umat itu sendiri dengan cara hidup mereka. Jadi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi oleh karena memang kehidupan bangsa Israel sendiri dan melihat sikap dan cara hidup para pemimpin yang ada di sekitar mereka. Jadi pemimpin rohani yang tidak setia diizinkan Tuhan memimpin menggembalakan orang Israel karena itu merupakan bagian dari rencana penghukuman Tuhan atas atas orang Israel. Jadi kalau kita melihat sebenarnya implikasinya, makanya kalau kita mengizinkan atau memilih seorang pemimpin rohani, sudahlah seharusnya bukan hanya berdoa ya, Tuhan siapa yang akan menjadi gembala, Tuhan siapa yang akan memimpin. Tapi praktek-praktek yang kita lihat di gereja sekarang ini, justru kita lihat hal-hal yang hampir mirip dengan kasus-kasusnya yang dihadapi oleh Nabi Zakaria dalam pelayanan. Jadi orang menunjuk, orang memilih seorang pemimpin di sebuah sinode gereja, atau orang memilih dengan dengan harapan-harapan yang sengaja dimunculkan oleh orang yang mau terpilih gitu ya. Aku akan buat begini, membantu ini. Artinya bukan lagi menjelaskan kalau saya memimpin, saya akan menerapkan praktek hidup rohani yang seperti ini, gitu ya. Orang bisa melihat track record di dalam hidup pelayanan sebelumnya, gitu ya. Nah, itu yang kita lihat bagian yang berikut di ayat 15 sampai 17 yang dijelaskan oleh Nabi Zakaria sebagai gembala yang jahat. Nah, yang menjadi kesimpulan dari eksposisi uh, Zakaria pasal 11 itu ada dua hal. Yang pertama, kepemimpinan yang benar. Yang kedua, penolakan terhadap Yesus. Jadi sebenarnya di saat yang bersamaan ditegaskan pentingnya seorang pemimpin yang benar yang hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Jadi ukuran gembala yang baik itu adalah ukuran yang meneladani
hidup menurut prinsip-prinsip firman Tuhan. Jadi orang yang menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Tetapi berbeda, sedangkan satu sisi lain kesimpulan akhirnya bahwa ada penolakan terhadap Yesus digambarkan dengan 30 keping uang perak tadi. Dan itu sudah dibuktikan ketika Yesus datang sebagai Mesias, kemudian Yesus disalib oleh karena pengkhianatan Yudas Iskariot dengan 30 keping uang perak. Jadi eh, pengkhianatan, penolakan terhadap gembala yang baik seperti apa yang dilakukan terhadap Yesus yang adalah gembala yang baik yang datang setelah Zakaria, kemudian representatifnya, kemudian Yesus datang. Nah, inilah yang perlu menjadi pemikiran pergumulan bagi kita pada pada masa sekarang ini, gitu ya. Jadi kenapa? Karena kalau kita melihat munculnya penolakan, munculnya pertentangan menolak Yesus secara apa ya? Secara nyata-nyata gitu ya. Itu bukan eh, dimulai dari kehidupan yang keliru, tetapi justru dimulai dari tidak apa ya hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan yang dicontohkan oleh para pemimpin-pemimpin rohani yang ada. Jadi sebenarnya yang menjadi pergumulan berikut adalah bagaimana ya kita melihat sekarang ini kondisi para pemimpin-pemimpin rohani di gereja-gereja Tuhan sekarang ini. Sudahkah itu mereka melayani dengan kesetiaan dan hidup benar di hadapan Tuhan? Atau sebaliknya? Karena kalau sebaliknya, maka akan muncul reaksi, pertentangan, pergolakan, bahkan penolakan terhadap terhadap intervensi atau penolakan terhadap yang seharusnya menjadi gembala yang utama dalam kehidupan kita, yaitu Yesus itu sendiri. Kalau Yesus ditinggikan, dia sendiri yang akan menarik banyak orang datang kepadanya. Seharusnya prinsip hidup pemimpin rohani harusnya seperti itu. Nah, di bagian akhir saya ingin kita juga memperjelas bahwa apa yang kita diskusikan dalam Zakaria pasal 11 ini, khususnya penggenapan penolakan Yesus 30 keping yang sudah dinak. Berarti apa yang dinubuatkan Zakaria sesudah pasal 11 nanti pun itu akan terjadi. Karena menurut bagan ini berarti rencana Allah kan mulai di atas bangsa Israel. Ya, rencana Allah bagi keselamatan dunia itu kan melalui bangsa Israel. Tapi bangsa Israel menolak, sehingga itulah yang dimaksud dengan masa masa kasih karunia anugerah itu, sehingga setelah itu muncul anugerah iman kepada Yesus. Jadi penting bagi kita malam hari ini menggumulkan lebih dalam lagi bagaimana eh, apa ya, bagaimana keterlibatan kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, mencintai pekerjaan dan pelayanan Tuhan, ya, di masa-masa sekarang ini menolong orang-orang untuk melakukan perkara-perkara yang alkitabiah, hidup seperti apa yang dilakukan oleh Zakaria, tidak berhenti memperingatkan, dan Zakaria memberi contoh teladan hidup gitu ya bagi orang Israel. Tadi kita lihat di ayat yang ke itu ya. Mengertilah setelah mereka mengamat-amati apa yang dilakukan di ayat 11. Mengertilah mereka bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi artinya dari peraga yang dilakukan, simbol yang dilakukan oleh Zakaria, tindakannya, semua itu akhirnya orang-orang menyadari, tetapi tidak ada pertobatan.
tidak ada pertobatan. Sehingga setelah mereka dibuang itu, kemudian mereka diperbudak, dijajah oleh Kaisar Romawi pada akhirnya nanti. Itulah yang terjadi dialami waktu Mesias atau Yesus lahir, mereka sedang berada dalam penjajahan Romawi. Nah, mari kita Bapak Ibu melihat tiga bagian tentang kondisi gembala yang digambarkan di pasal 11 itu. Gembala yang meratap, melihat, artinya kita berdoa, Tuhan bangkitkanlah atau jadikanlah hidupku. Kita meratap melihat ya ketidakbenaran dalam gereja, tidak ya perkara-perkara politik yang masuk dalam gereja, kesesatan umat Allah oleh karena para pemimpin rohaninya. Kemudian kita melihat juga bahwa kita perlu berdoa bahwa sebenarnya kalau Tuhan bukakan Zakaria pasal 11 bagi kita, bahwa biar Tuhan membukakan mata rohani kita melihat orang-orang yang menyatakan dirinya gembala-gembala, tetapi dalam praktek hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak hidup dengan prinsip-prinsip Alkitabiah. Kita mendoakan mereka agar Tuhan menjamah mengubah hidup mereka. Tuhan menyatakan sesuatu. Sebenarnya banyak contoh-contoh yang saya mau berikan. Beberapa waktu lalu, eh, menurut saya tindakan anarkis ya nggak cocok ya, gitu ya. Kalaupun ada seorang hamba Tuhan pendeta menjelaskan tentang duit tunggal atau apa yang lainnya, saudara, memang bagi kita, ya saya hanya berdoa, Tuhan bukakan bagi kami, ya, bimbinglah hambamu pendeta ini untuk mengerti, memahami sebenarnya apakah kebenaran firman Tuhan yang benar yang diajarkan. Pergumulan-pergumulan seperti itu ya. Bahkan kita melihat banyak sinode-sinode yang justru hanya memikirkan memikirkan hal-hal duniawi, kemegahan duniawi, membangun gereja-gereja besar tanpa melihat kehidupan kerohanian jemaat, gitu ya. Praktek-praktek ibadah itu hanya sekedar rutinitas, gitu ya. Seharusnya kita banyak bergumul. Kalau kita membahas Zakaria pasal 11 ini, kita dipanggil untuk mendoakan. Kita dipanggil untuk bergumul, membawa di hadapan Tuhan perkara-perkara yang Tuhan singkapkan bagi kita yang ada di sekitar kita tentang tadi itu, ya, sikap hidup para pemimpin rohani yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak mencerminkan perkara-perkara yang Alkitabiah, justru hidup sebaliknya. Dan biarlah saya dan saudara-saudara dipakai Tuhan untuk berbeban, mendoakan, dan membawa dalam doa, sehingga kita mau melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena satu sisi kita berdoa agar bangsa Indonesia ini boleh dilawat oleh Tuhan, tapi satu sisi kita melihat bahwa pemimpin-pemimpin rohani bahkan menunjukkan sikap-sikap yang bertentangan, tidak hidup seperti apa yang firman Tuhan, tidak hidup menurut prinsip-prinsip Alkitabiah. Nah, marilah kita bersama-sama menggumulkan akan hal ini, ya, melalui pembahasan kita dalam Zakaria pasal 11 ini. Itu yang saya bisa bagikan dalam firman Tuhan pada hari ini, khususnya untuk eksposisi Zakaria pasal 11. Saya tidak tahu bagaimana biasanya kita buka ruang diskusi, tanya jawab, atau saya serahkan kembali ke Mbak Ayu, ya kan, Ibu Ayu, atau tutup dulu dalam doa firman tadi. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan malam hari. Firman-Mu yang sudah berbicara, menjelaskan kepada kami agar mata rohani kami terbuka melihat, sama seperti yang disampaikan oleh Nabi Zakaria pada masanya dulu. Tuhan, kami boleh
melihat bahwa itulah tanggung jawab kami membawa orang percaya yang lain untuk menjadikan Yesus sebagai gembala dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Bukan saja ketika mereka bergumul untuk masalah-masalah mereka, tetapi dalam segala aspek kehidupan, biarlah Tuhan Yesus Engkau menjadi gembala yang baik. Tempat kami bersandar, tempat kami menaruh seluruh pengharapan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Sen yang sudah menyampaikan Ya, Tuhan malam hari. sama-sama Ibu. Oke. Kita akan masuk diskusi Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya kepada hambanya. Silakan.